Sementara itu pemirsa tak kunjung mendapat titik terang keluarga Sultan Rifat Al-Fatih, korban kabel menjuntai di Jalan Antasari, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, akhirnya melaporkan Bali Tower ke Polda Metro Jaya. Dengan membawa sejumlah bukti, keluarga melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bali Tower. Didampingi kuasa hukumnya, Ayah Sultan Rifat Al-Fatih mendatangi Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah bukti administrasi berupa hasil visum dan foto-foto pada saat kejadian. Keluarga korban kabel menjuntai di Pangeran Antasari melaporkan Bali Tower sebagai pemilik kabel ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Bali Tower dilaporkan atas dugaan tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Sultan Rifat Al-Fatih pada 5 Januari lalu. Kuasa hukum keluarga Sultan Rifat Al-Fatih, Tegar Putuhena, mengatakan laporan polisi yang dilayangkan tersebut mendasari pernyataan Bali Tower yang menyebut tidak ada unsur kelalaian pada kecelakaan yang dialami oleh Sultan Rifat Al-Fatih. Hari ini kami tim kuasa hukum dan klien kami, Pak Fatih, orang tua dari Sultan, korban kabelnya Bali Tower, hari ini datang ke Polda Metro. Agenda utamanya adalah untuk membuat laporan polisi. Apa yang kami laporkan, kami menduga ada tindak pidana dalam peristiwa kabel menjulur di Jalan Antasari yang kemudian memakan korban itu pada tanggal 5 Januari 2023. Nah, dugaan ini akan kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Prosesnya seperti apa nanti kita tunggu, ya kan. Tapi yang pasti kami hari ini datang sudah bawa beberapa bukti yang kami kumpulkan, mulai dari kronologis, kemudian bukti-bukti administratif seperti resume medis, kemudian foto-foto tempat kejadian dan video, juga beberapa saksi yang sudah bersedia untuk memberikan kesaksian, nama-namanya dan kontaknya semua juga sudah kami lampirkan, dan hari ini akan kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya seperti apa, kami serahkan semua pada proses hukum yang berlaku. Polisi ini mendasari pernyataan Bali Tower yang kemarin bilang kalau itu bukan kelalaian dari Bali Tower sendiri. Apakah mendasari itu, Pak? Iya, karena Bali Tower kekeh bahwa mereka tidak lalai, padahal yang namanya kabel cross di jalan raya itu melintasi, apa istilahnya? Kabel yang melintang crossway di atas jalan raya itu, di atas ya, itu kan juga sudah ada peraturannya sejak tahun 99, jauh sebelum Pak Jokowi jadi gubernur DKI, jauh sebelum Pak Anies, jauh sebelum Pak Ahok. Nah, jadi aturan itu sudah lama. Kalau sudah ada aturannya tidak boleh kabel itu melintang di atas jalan, tapi masih juga dibuat seperti itu oleh perusahaan sekelas Bali Tower, maka ya kami bertanya, apa istilahnya yang tepat kalau bukan lalai? Kalau bukan lalai berarti abai, kalau bukan abai berarti sengaja, kan begitu. Nah, jadi hari ini kita datang ke Polda, kita sampaikan ke pihak kepolisian, bukti-bukti kita serahkan, kita sertakan juga. Kita berharap nanti dari pihak kepolisian bisa melakukan penyidikan dan semua upaya hukum secara tuntas terhadap peristiwa ini. Yang kita tuntut hanya satu, yang paling utama, yaitu keadilan bukan hanya untuk Sultan, tapi untuk seluruh pengguna jalan yang ada di Jakarta khususnya. Kenapa? Karena kabel melintang dan menjulur itu, kabel yang semrawut di Jakarta itu banyak jamak kita temukan di jalan-jalan, dan itu membahayakan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini jadi satu proses yang mengawali perubahan secara ekstrim manajemen perkabelan di Jakarta, kira-kira. Untuk diketahui, Sultan Rifat Al-Fatih menjadi korban kecelakaan karena terkena kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut 7 bulan sudah, korban belum juga pulih. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan.